Selamat datang pada video ini. Di video ini kita akan membongkar cara kerja neural network lewat contoh sederhana yang disebut sebagai the streetlight problem. Di sini inputnya adalah pola lampu yang menyala, di mana 1 artinya menyala dan 0 artinya mati. Tujuannya adalah untuk mengajari jaringan kita untuk memprediksi kapan aman untuk menyeberang, di mana output adalah 1 untuk walk, dan kapan harus berhenti, di mana output adalah 0 untuk stop, berdasarkan pola lampu yang menyala. Algoritma yang membuat jaringan bisa belajar dari data ini adalah backpropagation. Sebelum masuk ke backpropagation, langkah pertama adalah inisialisasi bobot, di mana semua bobot dalam jaringan seperti weight 01, weight 12, dan juga weight 23 diinisialisasi dengan nilai acak kecil. Inilah titik awal jaringan kita sebelum ia belajar apapun. Dan di sini adalah contoh input dan output yang akan kita gunakan. Sekarang masuk ke free forward pass, di mana kita ambil satu contoh data, misalnya input pertama yaitu 101, ini artinya lampu kiri dan juga kanan menyala. Dan target sebenarnya untuk pola ini adalah stop, yaitu 0. Prosesnya seperti ini, di mana input 101 akan dikalikan dengan bobot pertama yaitu weight 01 yang akan menghasilkan nilai Z1. Lalu kita lewatkan ke fungsi aktivasi ReLU untuk menghasilkan output dari hidden layer pertama yaitu H1. ReLU adalah fungsi aktivasi CNN untuk meminimalisir error. Contohnya adalah kita harus memilih nilai tertinggi di antara 0 dan juga hasil Z1 kita tadi untuk dipakai sebagai isi dari hidden layer 1 atau H1 kita. Proses yang sama persis akan kita ulangi, di mana H1 akan dikalikan lagi dengan bobot kedua yaitu weight 12 untuk menghasilkan Z2. Lalu akan diaktifkan menjadi H2. Terakhir, H2 akan dikalikan dengan bobot terakhir yaitu weight 23 untuk mendapatkan prediksi akhir YH. Nah, karena bobotnya masih acak, contoh prediksi jaringan untuk pola ini adalah 0,8. Sekarang kita akan menghitung errornya. Jaringan kita memprediksi 0,8, padahal targetnya sebenarnya adalah 0. Dan di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya cukup jauh. Kita bisa hitung seberapa besar kesalahannya menggunakan mean squared error. Di sini kita kalkulasikan 0,8 dikurangi dengan 0 lalu dipangkatkan akan menghasilkan 0,64. Nilai error ini menjadi sinyal penting, di mana semakin besar errornya maka semakin salah prediksinya dan jaringan kita perlu belajar dengan cara memperbaiki bobotnya. Bagaimana kita bisa menggunakan error ini untuk memperbaiki bobot di dalamnya? Tentu melalui backpropagation. Nah, setelah kita melakukan feed forward tadi, sekarang kita akan melakukan backpropagation. Tujuannya adalah untuk menghitung gradien, yaitu turunan dari loss terhadap setiap bobot di jaringan tersebut. Nah, gradien ini itu memberitahu arah dan besaran perubahan yang perlu dilakukan pada setiap bobot untuk mengurangi loss dari setiap iterasinya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan setelah tadi maju. Nah, sekarang kita akan melakukan backpropagation. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari delta. Delta ini merupakan target dikurangi prediksi atau yang bisa kita disebut pure error. Untuk singkatnya, delta ini akan dipakai untuk mengetahui model itu harus bergerak ke arah mana, ke sini atau ke sini. Nah, jika di kasus yang saat ini prediksi yang dihasilkan yaitu 0,8. Padahal untuk output yang diharapkan adalah 0. Nah, weight di sini itu berperan sebagai pembagi error terhadap node ini. Atau dengan kata lain, node yang memiliki weight yang lebih besar pasti memiliki error yang lebih besar. Nah, setelah kita mendapatkan delta dari output layer, nah, langkah selanjutnya kita harus mendapatkan delta dari hidden layer kedua ini. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu delta di hidden layer kedua itu sama dengan delta output yang telah tadi kita dapatkan dikali dengan weight lama, weight yang di sini. Nah, delta ini menandakan apa? Ini menandakan yang bobotnya lebih besar maka akan mendapatkan koreksi yang lebih besar juga. Ini hal pertama. Kemudian ada hal kedua yang
yang didapatkan dari delta di hidden layer kedua ini, yaitu bahwa ke arah mana sih model ini harus dikoreksi, atau ke kiri ataukah ke kanan. Jika positif, maka itu terlalu besar, maka bobot harus diturunkan. Nah, jika terlalu kecil, maka bobotnya harus dinaikkan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan delta H2, kita perlu mengingat saat tadi maju, apakah node ini atau ini itu diaktifasi menggunakan fungsi relu. Misalnya, jika tadi waktu maju ini diaktifasi fungsi relu, maka jadi 0. Nah, maka delta H2 yang tadi kita dapatkan tidak berlaku, maka nilai deltanya akan menjadi 0. Langkah selanjutnya kita akan mencari delta di hidden layer pertama. Rumusnya sama, yaitu delta output yang tadi kita dapatkan ini, bukan delta ini, dikalikan dengan weight yang lama di masing-masing weight ini. Jangan lupa juga fungsi aktivasi relu harus diterapkan jika node yang tadi waktu kita maju itu diterapkan. Maka nanti kita akan mendapatkan 12 delta, yaitu sini. Lalu kita mengupdate weight baru, yaitu weight lama yang di sini tadi ditambah dengan alpha. Alpha itu yaitu learning rate tadi dikali dengan delta. Delta yang tadi kita dapatkan ini, delta yang ini untuk mengupdate weight dikalikan dengan value di hidden layer ini. Maka nanti kita akan mendapatkan 12 weight baru. Langkah selanjutnya kita akan mengupdate weight 01. Yang sama, kita akan mencari delta dulu, tapi delta di sini, yaitu delta output ini, bukan yang di sini. Itu dikalikan dengan weight yang lama. Jadi ada 12 weight, maka nanti kita akan mendapatkan 12 delta. Setelah itu tidak perlu memikirkan tentang fungsi aktivasi relu, karena di input layer ini tidak mungkin kita aktivasi dengan fungsi relu, hanya ada di hidden layer saja. Maka langkah selanjutnya kita akan mengupdate weight yang baru. Sama caranya, yaitu weight yang lama 12 weight ini ditambah dengan alpha yaitu learning rate dikalikan delta yang tadi kita dapat ini dikalikan dengan input. Jadi kita telah melihat semua bagian dari propagation ini. Hubungan antar langkah ini sangat krusial dalam membentuk siklus ini. Nah, hubungannya feed forward ini akan menghasilkan sebuah prediksi kan tadi. Kemudian error calculation akan menggunakan prediksi tersebut untuk menghasilkan sinyal error, ya, atau yang bisa tadi kita sebut delta itu, untuk disebarkan ke layer-layer sebelumnya. Nah, backward pass ini menggunakan delta itu untuk menghitung gradient di setiap bobotnya untuk nantinya diupdate. Nah, dan terakhir, weight updating ini nanti akan dijelaskan selanjutnya menggunakan gradient ini untuk memperbarui bobot agar di iterasi selanjutnya prediksinya akan menjadi lebih baik. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan pentingnya learning rate di dalam pembaruan bobot. Sebelum saya masuk ke bagian learning rate-nya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pembaruan bobot. Dari yang pertama-tama, saya menggunakan simulasi street light problem dengan 3 lampu, yaitu lampu kiri, tengah, dan lampu kanan. Pembelajaran ini baru benar-benar terjadi dengan adanya rumus pembaruan bobot, yaitu weight lama dikurangi alpha dikali gradient. Kemudian menggeser bobot sedikit demi sedikit agar prediksi lebih mendekati target. Update bobot akan menurunkan prediksi 0,8 itu di iterasi berikutnya. Nah, berikutnya akan masuk ke learning rate. Seberapa penting learning rate di pembaruan bobot, yaitu learning rate sangat penting dalam pembaruan bobot dikarenakan learning rate akan menentukan langkah dari pembaruan bobot arahnya akan kemana. Dari yang pertama-tama itu learning rate ada 3, besar, kecil, dan yang pas. Yang pertama itu yang besar. Jika learning rate terlalu besar, bisa dibilang langkahnya terlalu besar, maka nantinya nilai akan naik turun atau bahkan bisa divergent. Bisa dibilang overload, sehingga model tidak pernah benar-benar belajar. Berikutnya adalah learning rate yang
kecil. Learning rate yang terlalu kecil akan memperlambat proses belajar dari model. Seperti pada simulasi di bawah ini, learning rate dapat mencapai titik yang ditentukan, namun membutuhkan iterasi yang cukup banyak. Dan berikutnya adalah learning rate yang pas. Learning rate yang pas adalah learning rate yang bisa dibilang cepat dan memiliki kestabilan yang pas, sehingga tidak akan berlebihan seperti learning rate yang terlalu besar tadi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pengulangan dari simulasi street light problem yang tadi, yaitu kita dapat melakukan feed forward pass, kemudian melakukan penghitungan error, kemudian menghitung sinyal error atau delta secara mundur, dan menghitung gradien bobot. Berikutnya kita dapat mendapatkan hasil dari pembaruan bobot. Seiring epoch bertambah, error rata-rata akan turun dan jaringan makin pintar dalam mengenali pola. Nah, berikutnya kita akan masuk ke 3 gradien. Dari yang pertama ada batch gradient descent. Batch gradient descent ini bisa dibilang cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan semua dataset untuk dihitung. Hasil kualitasnya bagus, namun dan dia stabil, namun dia lambat karena dikarenakan semakin banyak data, maka perhitungannya akan semakin lambat. Berikutnya ada stochastic gradient descent. Update yang dilakukan itu dengan cara menggunakan satu sampel data saja. Memang cepat, tapi tidak stabil dan nilai bisa naik turun. Dan yang tiga yang paling bagus yaitu mini batch gradient descent. Update dilakukan dengan pembagian sekelompok kecil data dibagi per kelompok kecil sehingga mampu menghasilkan keseimbangan dan kecepatan dalam pembaruan bobot.